Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, masih setia menyaksikan Opini. Di hari ini kita lanjut ngobrol bersama dengan Pak Arwan di sini. Nah, Pak Arwan, kita berbicara mengenai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. Nah, apa sih Pak? Mungkin juga pemirsa Opini masih ada yang bingung atau juga belum tahu nih, apa sih fungsi dan tugasnya dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu? Boleh Pak Arwan ceritain, Pak? Jadi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu ini kalau sudah berdirinya juga di tahun 2006 juga kalau tidak salah. 2006. Ya, waktu itu saya belum di sana. Oke, berarti itu Ya kan? memang sudah kode Pak ya? Enggak, artinya perubahan nomenklatur kan selalu berubah nomenklatur itu. Pasti artinya kan. Dulu adanya misalkan melekat bidang, terus berdiri sendiri, menjaga nomenklatur, jadi kan Badan Ketahanan Pangan kalau ikuti dulu perkembangan juga Nah, gitu Pak. Terus berubah lagi di tahun 2016 berubah jadi Dinas Ketahanan Pangan. Dulu indukannya atau tempat koordinasi ke pusat adalah di bawah Kementerian Pertanian. Oke. Nah, sekarang artinya Badan Kementan nggak ada lagi di Badan Ketahanan Pangan di pusat sudah nggak ada lagi, berubah jadi Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional. Ya. Artinya tempat kami koordinasi ke pusat adalah di Badan Pangan Nasional. Oke. Ya. Untuk di daerah, Badan Pangan Nasionalnya adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kota. Oke. Ya. Oke, berarti itu kalau untuk struktur organisasinya Ya. berarti di bawah Badan Pangan Nasional. Di bawahnya langsung ke Dinas Ketahanan Pangan Ya. Provinsi dan lanjut ke kota dan juga kabupaten. Ya, betul. Oke. Sekali Pak Iqbal. Oke, nah kalau untuk mungkin ada program-program kerjanya nih Pak, yang ketahanan pangan, apakah seperti momen menjelang Lebaran, terus juga Natal, Tahun Baru, nah ini kan otomatis masyarakat kita kan butuh lonjakan, yang biasanya mungkin konsumsi beras satu bulannya itu 5 kilo menjadi bisa jadi 20 kilo menjelang betul, di ya. bulan puasa, bulan Ramadan. Nah, Ya. untuk di Dinas Ketahanan Pangan ini seperti apa untuk pola kerjanya atau juga program kerjanya, atau langsung ketemu dengan petani atau juga ke Bulog atau seperti apa nih Pak? Ya, artinya sesuai dengan tusi Dinas Ketahanan Pangan ini adalah fungsi koordinasi ya. Koordinasi dengan instansi teknis lainnya dalam rangka di bidang pangan. Oke. Ya. Baik itu Dinas Pertanian, baik itu Bulog maupun itu Perindak, juga stakeholder yang bergerak di bidang pangan, itu artinya selalu kita koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Oke. Nah, dengan adanya Badan Pangan Nasional ini, artinya yang lebih tertekan adalah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, atau disingkatnya SPHP. SPHP. Makanya ada juga beras SPHP. Itu artinya kan Badan Pangan Nasional itu menugaskan langsung ke badan logistik yang di daerah, artinya itu wilayah Bengkulu. Oke. Kita Dinas Ketahanan Pangan Provinsi adalah selalu berkoordinasi dengan Bulog, dengan pertanian, juga dengan para petani, ya, melalui rekan-rekan yang ada di kabupaten kota. Tujuannya adalah tadi memantau ketersediaan, memantau distribusi, memantau keterjangkauan. Nah, program andalan Badan Pangan Nasional memang ya tadi, terutama menjelang HBKN, hari-hari besar dan keagamaan nasional. Sekarang ini karena puasa dan Idul Fitri. Betul. Ya. Artinya kita sejalan juga dengan program atau visi Pak Gubernur kita yang baru, yaitu bantu rakyat ya. Betul. Ya. Artinya kita paling tidak mendekatkan akses ya. Akses pangan itu kepada masyarakat langsung ke konsumen. Makanya artinya ada program dari Badan Pangan Nasional itu namanya gerakan. Bukan kami saja sebenarnya, semuanya gerakan. Satu gerakan Indonesia pangan ini, mandiri. Gerakan pangan murah. Gerakan pangan murah. Oke. Makanya artinya apalagi menjelang HBKN ini POS digerakkan, BSIP digerakkan, termasuk kita TVRI mungkin kolaborasi. Betul, benar. Ya. Semuanya digerakkan untuk menggelar Gerakan pangan murah itu tadi. Ya. Oke. Biar
masyarakat kita tidak takut, karena kan biasanya kalau hari-hari besar itu lonjakan harganya luar biasa ini, Pak. Betul, ya. Oke, makanya hadirlah untuk di Dinas Ketahanan Pangan ini untuk berkolaborasi semua mengatasi itu biar jangan sampai ada terjadi markup harga yang tidak masuk akal lagi, Betul, terus juga ya. penimbunan bahan-bahan pangan. Dan yang paling utama adalah menjamin ketersediaan ada di pasaran. Oh. Makanya tadi tidak ada penimbunan, tidak ada kelangkaan. Makanya beramai-ramai kita gelar pangan murah. Itu sebenarnya bisa disaksikan kan di kabupaten kota, di mana kan semuanya nggelar semua sekarang ini. Oh, oke. Iya. Biar sama-sama kita nih pemirsa, sesuai dengan tadi yang Pak Arwan bilang dari program gubernur juga untuk bantu rakyat, biar semua masyarakat Bengkulu ini terbantukan, jadi semua bisa menikmati pangan yang berkualitas dan juga kebutuhan di dapurnya semua terpenuhi juga. Iya. Oke. Dan berarti untuk apa kita bilang adalah untuk komunikasinya, terus juga semuanya berarti bisa dibilang bercabang-cabang Pak, dari Dinas Ketahanan Pangan ini. Komunikasinya ke Bulog, terus juga komunikasi ke Betul. dinas lain, stakeholder yang lain, Iya. bahkan juga ke kepolisian juga bisa berarti Pak. Betul, untuk ya. menindak kalau ada nih tercium isu-isu, wah di sana ada penimbunan Ya, betul. bahan pokok gitu. Iya. Atau ada yang markup harganya gila-gilaan, atau bahkan yang menjual barang-barang sudah expired, kadaluarsa gitu. Mungkin nah, ini kan berarti kan suatu hal yang butuh bisa dibilang ya, multi komunikasi. Betul. Nah, ya. bagaimana cara Pak Arwan untuk beradaptasi itu semua, Pak? Karena kan komunikasinya harus bercabang-cabang nih, ke petani langsung. Nah, artinya kita kalau di provinsi namanya itu kan yang mengkoordinir artinya sebagai PIC-nya itu adalah kan di Dinas Perindak ya. Oke. Oke, kalau ke anunya kan kita paling induk kan di Biro Ekonomi. Oh, oke. Ya, kita melalui tim pengendali inflasi daerah. Di sana ya semuanya terlibat termasuk Satgas Pangan. Oh. Satgas Pangan oke. Polri, terus dengan Polda ya, artinya kita bekerja sama. Apabila memang ada ya tadi kelangkaan atau gejolak, ya mungkin ya kita berembuk koordinasi bagaimana kita sidak pasar. Gitu. Oh, Itu tim, bukan kita Oke. sendiri. Berarti memang sudah ada tim di Ya, daerah masing-masing gitu. Ya, betul. Untuk mengatasi ya baik-baik lagi tentang pangan ini. Pangan, ya, Karena kan betul. kebutuhan pokok sandang, pangan, papan gitu. Ya, betul, Pak. Oke. Nah, kalau menjelang kalau setiap tahunnya nih, Pak, biasanya gerakan pangan murah nih. Ya. Nah, sudah ada jadwal mungkin tahunan, satu tahun itu 3 kali dibuat atau memang momen-momen tertentu saja. Kalau dari program dari Badan Pangan Nusantara hanya momen-momen tertentu, Oke. artinya macam sekarang ini kan ya, artinya memang digalakkan kami diperintahkan untuk mensupport di daerah tentang gerakan pangan murah, ya, gitu artinya. Oh, oke, berarti memang Tetapi tadi karena TUSI dan kami selalu juga menggerakkan, kami artinya namanya gerakan pangan mandiri, mengajak para distributor dan stakeholder kami terutama yang dalam kota. Oh, oke. Ya. Jadi semuanya sebelum melakukan gerakan pangan ini berarti duduk Memang bersama sudah dulu. berjalan, ya. Sudah berjalan. Betul, ya. Duduk bersama dulu, akhirnya ada satu suara, kita buka gerakan pangan nasional, gerakan pangan murah Ya, ini betul. untuk ngebantu masyarakat di seluruh provinsi. Ya, betul, ya. Oh, oke. Nah, kalau sasaran utamanya, Pak. Nah, ini kan gerakan pangan murah, kan di sana kan tidak menutup kemungkinan nanti ada oknum-oknum nih memanfaatkan itu, dia borong semuanya, akhirnya dia simpan lagi, dia jual, harganya naik. Nah, kalau untuk sasaran sendiri seperti apa, Pak, untuk gerakan pangan murah ini? Ya, sasarannya adalah memang masyarakat ya miskin atau masyarakat ya, menengah ke bawah ya. Tetapi ini kan tidak dibatasi status ya. Oke. Semuanya bisa beli dan belanja, tetapi yang belanja saja kita batasi Oh, jumlahnya. Oke, untuk menghindari itu tadi, Pak ya. Betul, Ada kalau yang gula borong. mungkin 2 kilo, kalau minyak paling banyak 2 kilo juga, oke. kalau beras mungkin 2 kampil juga, 2 kantong saja. Oke. Biar semuanya dapat, sehingga tidak ada istilahnya borong. Tidak boleh kalau 5 apalagi 10 nggak boleh. Karena ingat dulu waktu zaman pandemi, Pak, zaman-zaman Covid, wah itu orang semua, istilah anak-anak sekarang, panik buying. Betul. Begitu ada satu hal yang, wah ini bakal barang langka, bakal susah dapatnya, jadi borong sebanyak-banyaknya, ujung-ujungnya juga tidak terpakai. Gitu. Nah, makanya artinya untuk mengendalikan
panic buying itulah artinya kan menghindari itulah artinya kita muncul ke permukaan, kita mendekatkan akses kepada masyarakat bahwa barang ini ada loh, tidak usah diborong. Okay. Benar, Selalu betul. ada, malah di titik-titik. Seperti di kota ini kita mengadakan gerakan pangan murah, pemerintah kota juga mengadakan pangan murah di seluruh di kecamatan maupun di kelurahan. Oke, jadi sudah menjangkau dari masyarakat, tidak perlu jauh-jauh ke pasar. Betul sekali, mungkin di Pak. kantor-kantor terdekat, di lapangan-lapangan, mungkin perumahan terdekat gitu. Dan juga di kantor TVRI Bengkulu ini juga ada juga pemirsa gerakan pangan murah. Itu namanya di aspek distribusi atau keterjangkauan, jangkauan, akses dan harga tadi. Oke. Nah, ini juga sangat luar biasa. Berarti untuk program ini, Pak ya. Nah, kalau untuk sejauh ini respon dari masyarakat kita gimana, Pak, terhadap gerakan pangan murah ini? Sangat bagus, sangat antusias mereka artinya. Ditunggu-tunggu, di mana-mana digelar ya artinya diminati masyarakat ya. Di mana ada pasar murah, di mana gerakan pangan murah, mereka selalu belanja situ. Artinya tadi ya, yang belanja hanya bisa misalkan beli 1 kantong beras, dia 1 kantong beras dulu ya. Karena kenapa minggu depan lagi ada lagi atau tempat lain ada lagi, mungkin uangnya sudah ada beli lagi. Sehingga artinya dia kita beli sampai 5 sak, besok nggak ada lagi, nggak ada cerita, kita selalu ada. Itulah hadirnya Dinas Ketahanan Pangan ini untuk memastikan ke masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, untuk pangan kebutuhan kita pasti akan terpenuhi. Yang penting jangan panik buying itu tadi. Betul, Pak. Artinya program yang paling andal tadi stabilisasi pasokan dan harga pangan. Itu dia pemirsa Opini. Dan Pak, kita break dulu ngobrol kita di kali ini, dan pemirsa Opini jangan kemana-mana, kita akan rehat sejenak. Setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi untuk Anda.